Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La nabiya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, semua selamat, aman, bahagia bersama keluarga, dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin bifadlika ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, kita dalam menjalani kehidupan di dunia itu kita ada pedomannya. Pedoman utamanya sebagai seorang Islam, itu sebagai orang Islam pedomannya adalah Al-Quran dan hadis dan juga ijma dan qiyas. Al-Quran itu sebagai wahyu dari Allah yang harus kita secara total, secara sepenuhnya kita harus mempercayainya. Dalam surah yang kedua, surah yang pertama itu surah Al-Fatihah, surah yang kedua adalah surah Al-Baqarah, diawali dengan Alif Lam Mim. Ayat pertama surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu maknanya. Wallahu alam. Ya, bisawab. Hanya Allah yang tahu makna dari Alif Lam Mim. Ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang atau bagi mereka yang bertakwa. Nah, dari ayat yang kedua ini kita tafakur kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Maka kita menerima semuanya itu tanpa ragu-ragu, tanpa keraguan sedikit pun. Semuanya adalah benar. Kalau di dalam mengartikan kita belum paham, itu kita yang belum paham, itu kita. Tetapi ayat-ayat suci Al-Quran itu semuanya benar. Tidak ada satupun yang salah, tidak ada satupun yang diragukan. Semuanya benar. Dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan padanya, satupun tidak ada. Maka secara totalitas harus menerima, harus tidak ragu-ragu, harus meyakini Al-Quran adalah benar wahyu dari Allah. Yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai wahyu yang tidak ada keraguan padanya.
Ada sesuatu hal juga yang sangat urgen bagi kita semua di dalam ayat ini. Adanya penjelasan. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita tafakur, bertanya, apakah kita sudah bertakwa? Itu permasalahan yang urgen, yang penting. Sebab Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi mereka yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Sebagai suatu pencirinya, di ayat yang ketiga, penciri itu indikator salah satu daripada yang orang yang bertakwa itu bagaimana? Hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, iman kepada hal-hal yang gaib. Iman kepada malaikat, malaikat itu gaib kita tidak melihat. Misalnya seperti itu. Ya tentu saja iman kepada Allah. Ya, kita tidak melihat, tapi kita melihat ciptaannya. Kita menyaksikan ciptaannya. Malaikat kita tidak melihat. Ya. Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat. Nah, ini ya kita harusnya melaksanakan sholat. Kalau ingin menjadi orang yang takwa. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi iman kepada Al-Quran juga iman kepada kitab-kitab yang terdahulu. Nah, untuk kitab-kitab yang terdahulu itu sudah banyak penyimpangannya. Karena itu diturunkan Al-Quran. Sebelumnya diturunkan kitab seperti Taurat, Injil. Tapi kita harus percaya adanya kitab Taurat, kitab Injil. Kalau yang asli tentu akan sama, maaf ya, dengan Al-Quran. Maksudnya sama itu isinya tidak bertentangan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu saya garis bawahi. Maaf ya, Kak Batu. Maaf, maaf, maaf. Ya, intinya bertakwa. Ya, takwa itu punya suatu ciri-ciri ya. Masih masih banyak lagi disebutkan di ayat-ayat yang lain.
ya, yang seperti bisa menahan marah, ya, lalu bisa mengibarkan bagian rezekinya baik dalam keadaan kecukupan maupun kekurangan dan suka memaafkan. Gitu. Ya itu antara lain orang-orang yang bertakwa itu seperti itu. Tentu saja kita berpikir bertakwa, semoga kita bertakwa. Mau mau satu persatu kita melihat bertakwa itu masih cukup banyak ya yang perlu dijelaskan masalah takwa itu. Nah, bertanya saja ya kepada para kiai, para ulama yang lebih arif billah, yang banyak ilmunya. Karena memang luar biasa pengertian takwa itu luas dan semoga saja kita hanya berharap menjadi orang yang bertakwa. Mengapa demikian? Karena kalau bertakwa itu udah lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu dari situ kalau tidak bertakwa ya tidak paham-paham ya membaca tapi pahamnya kurang ya barangkali harfiahnya saja yang lain-lain kurang paham. Nah di situ Al-Quran itu dalil muttaqin petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lah, apakah kita sudah bertakwa? Semoga bertakwanya begitu aja. Kita mengarah kepada itu. Ya, semoga Allah bisa memberi kepada kita. Oh, bisa, maaf ya kata bisa. Allah memberi kepada kita, ya, tadi itu berkenan gitu ya, berkenan memberi kepada kita, ya, memberi rahmat dan karunia kepada kita untuk bisa memahami isi makna yang terkandung dalam Al-Quran meskipun bagian-bagian saja kecil, tapi yang kecil itu sudah banyak ya. Karena ilmu Allah itu kalau lautan jadikan tinta, ranting-ranting jadikan pena, tidak akan habis ditulis ya. Ditambah 7 kali itu, tidak habis itu. Ya. Dijelaskan di surah Luqman itu, nggak habis. Nah kita itu ibarat nyamuk aja, ya. Ya lalu ada ambil air di samudra, di lautan itu, kecil sekali. Tapi yang sedikit itu semoga ada manfaatnya karena paham, diberi pemahaman tentang mana-mana yang dikandung dalam Al-Quran. Semoga, saya berharap saja, rahmat dan karunia dari Allah. Ya, eh, dengan catatan ya, semoga kita bertakwa itu tadi. Karena Al-Quran itu tidak ada keraguan dan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, tentu permasalahan macam ini ditanyakan ya, betul-betul ya, ditanyakan kepada yang lebih alim, para alim ulama, para kiai, ya, yang arif billah. Semoga kita memperoleh pengetahuan yang lebih baik lagi. Sekian saja kalau ada salah saya mohon maaf yang besar-besarnya dan juga sedikit batuk-batuk mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.